Sesaat lagi Anda akan mendengarkan khotbah gereja Every Nation Denpasar yang akan menguatkan iman kita semua. Shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah secara fisik seperti ini. Ini adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan juga saudara-saudara kita yang join lewat Facebook, lewat Zoom, diberkatilah engkau juga. Bahkan setiap kita hari ini boleh mengalami kebaikan Tuhan, boleh merasakan Tuhan. Bahkan sementara kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mendatangi setiap saudara, berbicara kepada saudara, jauh lebih banyak dari apa yang bisa dengar dengan telinga kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara bahwa saudara lihat di ruangan ini kita terus mengingatkan mengenai protokol kesehatan dengan mentaati anjuran 5M itu ya. Mencuci tangan, ya, pakai masker, ada tim yang akan terus mengawasi setiap kita selama di gedung ini. Saudara lihat juga pintu-pintu sengaja dibuka supaya udara boleh refresh terus ya. Dan juga saudara perlu tetap menjaga jarak. Baik setelah ibadah pun tetap menjaga jarak. Dan juga menghindari kerumunan. Nah, supaya kita jangan salah, ini bukan kerumunan. Kerumunan itu tidak beraturan. Kalau yang kita kumpul sini teratur. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Ini bukan kerumunan ya. Jadi jangan salah mengerti. Ya. Dan juga yang terakhir membatasi mobilitas. Jadi kalau tidak perlu jangan keluar rumah ya. Dari rumah saja itu maksudnya. Dan jadi sekarang ada prokes, ada juga polantas. Nah, saya dapat informasi banyak jemaat begitu pulang ibadah mau ke arah sana langsung potong jalan. Saudara melanggar peraturan lalu lintas ya. Memang agak jauh sih muternya, tapi itulah peraturan ya. Anak Tuhan jadi teladan di 5M prokes dan juga polantasnya gitu ya. Jangan nanti ada kejadian, oh dari mana tuh? Oh, anak gereja, habis gereja enggak taat sama pemerintah gitu ya. Ya, jadi kita mari penunjukkan bahwa kita jadi teladan di 5M juga taat sama polantas gitu ya. Jadi peraturan di jalan ikuti dengan baik. Baik Bapak Ibu Saudara, saya masih berbicara dari kitab Yosua. Ini kitab yang sungguh-sungguh menggambarkan situasi kita pada 2021 ini. Jadi setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka menyeberang sungai Yordan. Itu banyak musuh di sana. Tapi Tuhan bukan fokus kepada musuhnya, tapi Tuhan fokus mereka harus benar di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan perintahkan untuk mereka disunat. Sekalipun mereka kesakitan dan ada musuh di situ, tapi Tuhan mau mereka benar di hadapan Tuhan. Itu prioritas Tuhan. Tuhan mau pastikan bahwa mereka benar. Saya percaya juga kita juga. Situasi yang kita alami saat-saat ini di bawah kontrol Tuhan. Tapi jangan sampai karena situasi kita jadi nggak benar. Tuhan mau tetap fokus supaya kita benar di hadapan Tuhan. Jadi bangsa Israel di tengah mereka ada musuh yang banyak, ada penyunatan, pemisahan manusia lama dan manusia baru. Hati mereka disunat. Hati kita juga disunat. Dan kita boleh merayakan Paskah itu. Artinya kembali melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Inilah yang minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan fokus kepada kebenaran umatnya. Nah, karena itu apa yang harus mereka siapkan di tanah perjanjian? Jadi mereka sudah masuk, sudah dilakukan penyunatan, pembenaran. Setelah itu apa yang mereka harus lakukan? Karena musuh banyak sekali di situ. Ya, banyak musuh di tanah Kanaan itu. Terus mereka sudah masuk, ada musuh di situ. Bagaimana mereka harus hidup di tanah perjanjian? Nah, hal yang sama. Anda dan saya bisa masuk di tahun 2021
Ini adalah musim dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita masih bernapas, masih baik-baik di tahun 2021, itu Tuhan bawa kita masuk ke sana. Dan saya percaya tahun 2021 ini tahunnya Tuhan. Ya, Dia izinkan kita masuk. Tapi pertanyaan penting, bagaimana kita harus hidup di tahun yang Tuhan berikan ini? Bagaimana mindset kita? Bagaimana sikap kita? Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Nah, karena itu saya kasih judul firman Tuhan hari ini masih sama, hidup di tujuan Tuhan atau hidup di tanah Kanaan bagi bangsa Israel. Bagian kedua. Saudara tahu cerita ya tentang Daud dan Batseba. Ya, Daud dan Batseba. Batseba itu istrinya Uria. Diceritakan pada pergantian tahun. Ya. Saya kutip dari 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya baju berperang. Jadi di Alkitab ini kalau pergantian tahun itu raja-rajanya pergi perang. Jadi kalau kita sedang berperang saat ini ya sesuai lah dengan Alkitab gitu ya. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud tinggal di Yerusalem. Jadi Daud raja ini harus musim pergi perang, tapi dia nyantai di rumah. Kalau kita baca terus ceritanya, akhirnya dia bangun sore-sore di sotoh istananya, dia lihat orang mandi di bawah. Nah, disitulah ya. Jadi waktunya perang, dia tidak pergi perang, tapi nyantai dia. Ya, karena nyantainya itu dia jatuh dalam dosa. Ya, dan akhirnya anak itu yang dilahirkan itu mati. Kemudian dia minta ampun sama Tuhan, dia sungguh-sungguh bertobat. Nah, dari kesalahan dia yang dia buat, lahir the next king, itu Salomo. Artinya Tuhan mengampuni dosa. Jadi kalau kita berdosa, jangan terlalu di-entertain perasaan dosa itu, tapi apa yang Daud lakukan, dia minta ampun dan Tuhan pulihkan. Nah, hal yang sama, bahwa kita perlu waspadai musim yang Tuhan berikan. Musim apa ini? Kita perlu tahu musim apa yang Tuhan berikan ini. Jadi kita bisa survive. Nah, contoh aja, ini musim kan lagi pariwisatanya menurun, ekonominya menurun, pekerjaan susah, semua susah sekarang ini. Nah, ini musim yang lagi susah. Nah, kalau kita bersikap betul, yaitu survival mode sekarang ini. Jadi mode survive. Jadi kerjaan apa aja yang bisa kita kerjakan selama itu halal, do it. Lakukan yang terbaik. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Ya. Karena kalau kita masih kerja aja hari-hari ini, itu adalah blessing. Itu namanya survival mode. Itu namanya kita hidup di musim dengan konsep yang betul. Ya. Nah, firman Tuhan saya akan baca beberapa ayat, yaitu di Yosua 5 dan Yosua 6, yaitu di ayat 13. Yosua 5 ayat 13. Ini teks firman Tuhannya. Jadi ketika Yosua dekat Yeriko, jadi mereka setelah menyeberang sungai Yordan, ketemu Yeriko. Gak ada pilihan lain, gak ada pilihan mundur. Mereka harus maju terus, karena di belakangnya itu Yordan. Kemudian ia melayangkan pandangnya, dilihatlah seorang laki-laki berdiri dengan pedang terhunus. Terhunus itu sebaliknya, kalau tersarungkan tersarung, tapi kalau terhunus itu begini tuh, ya. Terhunus di tangannya. Yosua mendekati dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Di ayat 14 jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan." Jadi Yosua ini ketemu Tuhan itu ya. "Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata pada Yosua, "Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri ini kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Jadi seperti peristiwanya Musa terjadi lagi sama dia. Tanggalkan kasutmu karena tempat engkau berdiri kudus.
Ya. Kemudian cerita selanjutnya itu di ayat berikutnya, Tuhan berfirman untuk mereka mengelilingi Yeriko selama 6 hari, setiap hari sekali. Jadi misalnya ini Yeriko disuruh keliling, jangan ngomong apa-apa. Jadi ada pasukan bersenjata, ada tabut Tuhan, rakyat Israel, mereka keliling, terus muter, setiap hari sekali selama 6 hari. Nah hari ke-7 mereka harus keliling 7 kali. Jadi kalau saudara dengar lagu keliling 7 kali dalam rumah, sebenarnya bukan 7 kali, 13 kali sebetulnya. Ya. Jadi keliling yang ke-13 kali mereka harus perhatikan. Di Yosua 6 ayat 16 bilang begini. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua pada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Tuhan telah menyerahkan, padahal belum. Tapi bagi Tuhan dia sudah menyerahkan. Jadi bersoraklah. Waktu Yosua perintahkan bersorak, keliling yang ke-7 kali, bersoraklah. Mereka bersorak. Kemudian di ayat, kita tahu cerita selanjutnya bahwa runtuhlah tembok-tembok itu dan mereka menyerang kota itu dan mereka mengambil alih. Nah Yosua 6 ayat 18 berkata begini, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jadi perintah Tuhan waktu mereka masuk ke kota Yeriko, semua emas perak itu dikhususkan bagi Tuhan, nggak boleh ada yang ngambil. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ayat 19, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu dimusnahkan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu clear, mana yang milik Tuhan, mana yang bukan. Nah saya percaya juga kita di hari-hari ini, kita tidak boleh bingung mana yang milik Tuhan, mana yang milik kita. Ya, hati-hati. Ini suasana mereka di tengah peperangan, tapi Tuhan fokus mereka benar sama Tuhan gitu loh. Karena Tuhan yang kontrol everything. Tuhan kontrol sikap musuh, Tuhan kontrol kekuatan musuh. Tuhan tahu seberapa kuat musuhnya dan Tuhan melindungi mereka. Tapi fokus Tuhan bukan itu. Kamu benar di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan menuntun bangsa itu even dalam menghadapi musuh dan mengelola apa yang Tuhan percayakan. Begitu menang, mereka menjarah semua benda emas, perak milik Tuhan, taruh di perbendaharaan Tuhan. Gak boleh ada yang ngambil. Kita nanti tahu ceritanya. Ternyata ada satu suku yang namanya Akan. Mereka menyembunyikan. Akibatnya peperangan berikut mereka berantakan, kalah mereka. Akibat dari satu orang. Akhirnya orang itu dihukum, baru mereka berperang menang kembali. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini, bahwa Tuhan sangat serius kita benar di hadapan Dia. Bukan masalah yang Tuhan peduli, bukan situasi yang Tuhan ributkan, tapi engkau di tengah kesulitan, apakah engkau benar di hadapan Tuhan? Karena tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menolong kita, tapi dosa itu menghalangi Tuhan. Nah Tuhan tidak mau ada dosa yang menghalangi tangan Tuhan untuk menjamah hidup kita. Tuhan sayang sama kita. Tuhan peduli sama kita. Tuhan mau senantiasa bisa menolong setiap keadaan yang kita alami. Kenapa? Karena Dia mau kita bersama-sama dengan Dia. Nah, bagaimana bangsa Israel harus hidup di tanah perjanjian? Atau bagaimana sih kita ini di tahun 2021 sudah dibawa masuk? Bagaimana kita hidup sekarang? Yang pertama, siap untuk berperang. Bukan nyantai dulu gitu ya. Dulu ada pernah iklan teh Sariwangi itu ya, satu keluarga mereka naik mobil, terus sementara
naik mobil pas di tikungan, iklannya itu santai dulu gitu. Kita tahu cerita di balik itu katanya mereka kecelakaan. Kenapa? Karena pas di tikungan yang nyopir santai dulu gitu. Ternyata mobilnya jerumus ke jurang gitu ya. Itu cerita di balik layarnya begitu, tapi nggak tahu benar apa salah. Tapi yang pasti begini, jangan sampai kita santai di suasana perang. Ya, kita lihat firman Tuhan di Yosua 5 ayat 13 tadi. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangan, lihat seorang laki-laki dengan pedang terhunus. Ya, ini sinyal apa? Ini sinyal bahwa kalau pedang terhunus itu siap perang. Artinya bahwa keadaan itu keadaan perang, bukan keadaan santai. Memang aneh juga ya, mereka udah nyebrang sungai Yordan, udah capek-capek, bukan liburan dan istirahat, tapi Tuhan kasih mereka keadaan perang. Nah, bagaimana kita sekarang? Kita dibawa masuk di tahun 2021. Ini zona perang, artinya kita harus waspada. 5M itu. Ya, pulang rumah jangan langsung makan, jangan langsung touch sini sana, cuci tangan dulu. Ya, semua waspada, semua seperti sedang berjaga-jaga. Itu zona perang namanya. Ya, protokol kesehatan. Kalau saudara ke warung beli makanan, make sure yang dagang itu pakai masker. Jadi jangan langsung pergi makan, malah lihat orang yang menjualnya pun make sure begitu. Kalau dia gimana, tegur aja sama dia. Dia marah ya, saudara senyum aja. Jangan ikut marah. Kemarin saya sama Bu Lica kita pergi ke warung, dagangnya itu gak pakai masker, ngomong sana sini. Dia Mas, dia keluarin dari saku dia pakai. Ini suasananya begitu sekarang. Dan yang terjadi sekarang banyak orang seperti yang saya alami ya. Orang makin dekat-dekat saya itu banyak yang kena gitu. Jadi saya harus lebih berjaga-jaga lagi. Kita harus betul, maksudnya dengan serius. Bahkan ada orang yang nggak pernah pakai masker, nggak mungkin lah, apa itu dia? Kena sih dia sekarang. Yang ngomong-ngomong bilang nggak mungkin, mereka alami sekarang. Jadi suasana sekarang ini suasana bukan santai, tapi kita berjaga-jaga, kita waspada. Dan Tuhan juga berikan petunjuk kepada bangsa Israel sangat akurat. Bagaimana mereka masuk ke Yeriko itu, bagaimana mereka merebut tempat itu. Ada firman Tuhannya. Bahkan kita juga kalau mau makan, saya dorong saudara serius berdoanya. Bukan begitu mau makan sudah pegang sendok, pegang garpu, Tuhan berkati Tuhan. Jadi seperti ngancam Tuhan, awas kalau tidak berkati, ku tonjok pakai garpu gitu. Berdoa sungguh-sungguh Tuhan berkati makanan ini, dijauhkan dari virus segala macam gitu loh. Karena kita nggak tahu makanan yang orang yang bikin makanan itu atau juga udara dari mana masuk ke makanan itu, kita perlu berdoa sungguh-sungguh. Ada blessing, ada juga yang nggak benar bisa datang kepada kita. Ya, kita perlu berjaga-jaga, jaga juga hidup kita, hati kita. Di rumah baik-baik. Bangun pagi, pergi kerja, sampai di kantor, masalah. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Jangan izinkan segala macam mempengaruhi gitu ya. Sekali lagi, bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan fokus adalah kamu benar di hadapan Tuhan. Jadi waktu kita punya hari-hari yang Tuhan berikan sama kita, make sure kita sedang benar di hadapan Tuhan. Kedapatan kita benar. Karena Tuhan peduli yang itu. Jadi kita ibarat lagi peperangan sekarang gitu. Perang lawan tipuan iblis ya. Ada gambar yang menggambarkan bagaimana Tuhan perintahkan juga kepada kita, hendaklah kamu kuat ya. Kita lihat gambar ini ya. Ini kalau dalam keadaan perang berarti pakaian perangnya begini gitu. Hendaklah kamu kuat Tuhan katakan ya. Efesus 6 ayat 10-18 ya. Helm keselamatan. Ini bicara mengenai mindset kita. Kita ini sudah diselamatkan. Artinya mindset kita begini, ini suasana perang. Zonanya bukan zona santai.
Nah kalau suasana perang, semua seperti cari selamat. Mungkin gak ada yang orang kita lagi susah itu harapkan orang tolong kita, mungkin gak ada yang nolong kita. Nah kita jangan marah, karena ini suasana perang gitu loh. Zonanya ya semua lagi coba survive. Jadi mungkin peduli kepada kita, mungkin enggak. Nah kita jaga hati kita. Tapi kalau ada orang menolong kita, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada yang menolong kita, kita tetap benar di hadapan Tuhan gitu loh. Jangan menghakimi semua orang, mana ini, mana. Nah kita merusak diri kita sendiri. Survive, itu namanya zona perang. Semua sedang berusaha menyelamatkan diri. Kita berusaha juga menyelamatkan diri kita. Tapi Tuhan peduli, benar gak kita gitu. Ketopong keselamatan dikatakan ya. Jangan komplain. Nah baju zirah keadilan, baju zirah ya, yang merah itu berbicara apa? Ya kita jangan sampai lihat orang di sekitar kita itu tidak makan. Kalau kita masih diberkati, kita bisa bersikap adil dengan hidup gitu. Kita punya kelebihan berkati mereka dengan sengaja. Dengan sengaja menolong orang yang kekurangan. Itu namanya keadilan. Itulah jubah zirah keadilan. Berikat pinggangkan kebenaran. Nah, bangsa Israel ini mereka tuh masuk tanah perjanjian langsung disuruh sunat, pemisahan manusia lama. Sehingga mereka dengan keberanian gagah dengan kebenaran Allah. Nah, kita juga begitu. Kita berjalan hari demi hari dengan kebenaran Allah, bukan dengan kekuatan kita. Juga dibilang ya, kasut rela memberitakan Injil. Itu bangsa Israel begitu keluar dari Yordan, mereka disuruh bawa batu. Untuk apa? Untuk beritakan bahwa Yesus pernah mengerjakan hal yang luar biasa bagi mereka. Jadi kita menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan buat untuk kita gitu, ya. Kemudian pedang roh. Nah, ini penting di sini. Ingat bahwa semua masalah kita ada jawabannya di firman Tuhan. Jadi kita perlu punya pedang roh, ready. Pedang itu terhunus, artinya kita siap. Waktu ketakutan datang, apa jawaban firman Tuhannya? Waktu kekecewaan datang, apa jawaban firman Tuhannya? Analisa ekonomi kan tahun ini banyak PHK. Waktu kita di PHK, apa firman Tuhannya? Kan kita tidak bisa kontrol semua, tapi kita bisa kontrol diri kita. Ya, waktu orang yang seharusnya kita harap menolong kita, dia tidak menolong kita, apa firman Tuhannya? Karena gampang sekali kita menjadi tidak benar dalam situasi yang tidak benar. Situasi boleh salah, situasi boleh nggak benar, situasi boleh apa saja terjadi, tapi kita tetap benar di hadapan Tuhan. Yang saya maksud ini bahwa apa saja bisa terjadi sama kita, tapi kita tetap benar di hadapan Tuhan. Kita benar di hadapan Tuhan. Itu menjadi prioritas Tuhan. Karena situasi dia bisa kontrol, tapi keputusan kita, free will yang Tuhan berikan itu menentukan kita punya hidup ke depan. Ya, ingat pedang terhunus. Jaga hati kita. Alkitab bilang di Filipi 4 ayat ke-7, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Jadi sejahteralah di tengah tidak sejahtera gitu loh. Karena Tuhan tuh lihat ke kedalaman kehidupan kita. Orang bisa bikin apa sama kita, dan mereka tidak bisa ambil senyum saudara. Damai sejahtera, peace-nya kita. Ya. Jadi yang pertama, mindset kita ini zona perang. Waspada, berjaga-jaga. Seluruh area hidup kita. Jaga semua bagian hidup kita, ya. Kalau ada pikiran ketakutan, ganti dengan firman Tuhan. Ya. Jangan juga kasih kesempatan iblis untuk ambil kesempatan mencuri damai sejahtera kita. Jadi orang tidak menolong kita, kita mulai menghakimi mereka.
Itu namanya kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga atas hidup kita. Jadi ini zona perang, saya harus berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaganya? Ingat aja gambar ini. Pikirannya, mindsetnya harus betul, ya, harus bersikap adil. Saya menjaga diri saya tetap benar. Berarti jaga perkataan saya, jaga pikiran saya tetap benar di hadapan Tuhan. Dan tetap jaga hati dengan damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7 itu dihafal. Ya, karena gampang sekali ketakutan datang, gampang sekali pressure datang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Tenanglah. Bagaimana kita berpikir, begitulah kita. Ya. Yang kedua, zona perang, oke. Tapi yang kedua, siap berperang dengan iman. Peperangan kita bukan asal perang, dengan iman. Yosua 6 ayat 16 berkata begini. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, jadi mereka setelah keliling 7 kali pada hari ketujuh, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Jadi sebelum mereka bersorak, gak terjadi apa-apa. Jadi waktu mereka bersorak, Tuhan perkeras suara mereka, pergetar suara mereka, sehingga tembok Yeriko runtuh. Jadi mereka bersorak, belum terjadi kemenangan. Tapi setelah mereka bersorak, baru kemenangan datang. Ini maksudnya yang kalau ada penafsir berkata, jadi dalam situasi yang buruk, pakai iman Joshua, bukan imannya Miriam. Imannya Miriam kakaknya Musa itu, waktu mereka menyeberangi laut, mereka bersorak. Tapi waktu sebelum laut itu terbelah, mereka marah-marah sama Musa. Ngapain kita ke sini, mendingan mati di Mesir, ada kuburan. Ini kalau mati kuburnya di pantai. Ngapain kita, mereka ngomel sama Musa. Kemudian Musa berdoa, dia belah laut dengan tongkat, terbelah mereka sampai di seberang. Baru Miriam menari-nari di hadapan Tuhan karena Tuhan buat mujizat. Berbeda ya, setelah terjadi mujizat baru mereka menari-nari. Tapi bersama Joshua belum terjadi. Bersoraklah karena Tuhan telah memberikan. Artinya di zaman ini, di era musim peperangan ini, belum ada solusi, belum ada kelepasan, belum terlihat dengan mata jasmani. Bersoraklah karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan. Sekalipun belum merasa, belum melihat, tapi iman kita terhadap janji Tuhan, dia menyertai kita, sudah terjadi. Karena dia sudah mengerjakannya 2000 tahun yang lalu. Bersoraklah. Karena apa? Karena waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, roti yang biasa turun dari pabrik di surga, tiap hari turun. Begitu mereka masuk tanah perjanjian, mereka mulai tanam. Karena di padang gurun gak bisa nanam mereka waktu itu, karena mereka berjalan terus. Mereka tanam, tumbuh dengan luar biasa. Mujizatnya pindah dari Tuhan, turun dari surga, pindah ke tangan mereka. Jadi di tengah peperangan ada mujizat lewat tangan kita. Itu maksudnya, ya. Di tengah situasi yang sulit, ada mujizat lewat kita sekarang. Jadi bukan Tuhan yang runtuhkan tembok Yeriko, tapi mereka bersorak dengan iman mereka, terjadi seperti yang Tuhan janjikan. Artinya mujizat itu mereka yang ciptakan berdasarkan petunjuk Tuhan. Nah, petunjuk Tuhan buat kita apa? Bersukacitalah senantiasa. Petunjuk Tuhan apa? Damai sejahtera kita menguasai hidup kita. Bukan ngomel dan kecewa-kecewa. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Itu mah, jadi mujizat itu kita yang tentukan sekarang. Kita melakukan firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Bukan kita nunggu terus ada mujizat, tak, kita yang bertindak dengan iman. Itu peperangan. Jadi siap
berperang dengan iman. Seperti Abraham, dia dapat janji punya anak, tapi belum punya anak. Terus dia ketemu dengan raja yang satu kerajaan dikutuk Tuhan, gak punya anak semua. Mereka minta tolong, Abraham doain kami. Dia sendiri janjinya belum terpenuhi, tapi dia tetap berdoa. Karena mujizat di tangan dia bersama dengan Tuhan. Dia berdoa, Tuhan angkat aib dari kerajaan itu. Dan Tuhan juga ingat hari itu akan janjinya kepada Abraham. Mungkin kita belum dilepaskan dari persoalan kita, tapi bukan berarti kita tidak beriman. Kita tetap bisa mendoakan orang, tetap bisa melayani orang lain, tetap bisa memberkati orang lain. Sekalipun saya belum keluar dari masalah saya, tapi iman saya sudah terjadi. Ini yang Tuhan bilang sama Joshua, kelilingi 7 kali, hari ke-7, kali ke-7 bersorak, karena Tuhan telah memberikan. Itu cara kerja Tuhan. Bukan gaya Miriam, udah nyebrang baru haleluya puji Tuhan. Sudah tahu apa yang terjadi pada Miriam? Setelah mereka dibawa seberang laut, mereka menari memuji Tuhan. Habis memuji Tuhan, kering lehernya, nggak ada minuman. Ngomel lagi mereka. Bilang sama sebelah saudara, kamu bukan Miriam, kamu Joshua. Dan ingat bahwa kita tidak lihat virus ini, virus COVID ini. Tapi kita berdoa dengan iman. Setiap makanan yang masuk dalam tubuh kita, minuman, kita tutup bungkus dengan darah Yesus. Mencuci tangan itu tindakan iman. Ingat ya, bangsa Israel mereka disunat, dan sementara setelah mereka disunat, mereka berpesta merayakan Paskah. Apa maksudnya itu? Mereka dibenarkan dengan tindakan penyunatan, dipisahkan, tapi sementara itu mereka mengingat perbuatan Tuhan. Nah, kita ini perlu hidup benar, tapi juga diisi dengan iman di pikiran kita, ingat perbuatan Tuhan. Ya, bukan kita hidup benar, tapi komplain, pikirannya ketakutan, bukan itu maksudnya. Tuhan sudah mengerjakan buat kita semua. Amin. Yang terakhir. Jadi tadi ini ada di zona perang kita ini, ya. Kita perlu pakai semua ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut merelakan dan pedang roh. Firman Tuhan perlu kita miliki setiap hari. Kemudian waktu berperang dengan iman. Jangan tunggu sudah jadi baru bersuka cita. Sebelum bersuka cita dulu. Konfeskan dulu dengan iman, baru terjadi. Ya. Dan yang ketiga, siap untuk peperangan berikut. Yosua 6 ayat 18. Jadi mereka waktu menang sama Yeriko, Yosua ingatkan mereka, tetapi kamu jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya, dengan demikian membawa kemusnahan daripada perkemahan Israel. Jadi setelah mereka menguasai Yeriko, mereka menang. Mereka melawan Ai. Mereka dihajar habis-habisan. Kenapa? Karena waktu mereka di Yeriko, mereka tidak siap buat peperangan berikutnya. Kenapa? Mereka mengambil atau bersikap salah, bersikap tidak benar. Nah, kita cenderung kalau Tuhan berkati, kita perlu hati-hati. Ada peperangan berikut. Kalau Tuhan keluarkan kita dari masalah, ingat, ada masalah berikut yang kita harus siap juga. Itu maksudnya. Jadi mereka dihukum Tuhan karena mereka tidak taat dalam kemenangan pertama. Mereka kalah dari Ai, mereka bertobat,
Tuhan pulihkan kebenaran mereka. Jadi kalau kita salah terhadap merespon terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran, it's okay. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan siap berkati kita di peperangan berikutnya. Jangan jadi tipe orang yang susah move on gitu loh. Karena dosa terus nggak mau kemana-mana gitu, bete sendirian di rumah. Bukan itu. Semua orang bisa salah, tapi waktu salah apa responnya? Daud, raja yang dipilih Tuhan, bisa salah, tapi waktu dikasih tahu dia salah, responnya benar. Dia bersujud minta ampun sama Tuhan. Itu namanya hati yang lembut. Demikian pula saat ini, setiap saat ada peperangan, tapi waktu kita menang, kita harus siap-siap peperangan berikutnya. Jangan terjebak, kita bisa mencuri kemuliaan yang Tuhan berikan sama kita. Jadi waktu menang, jangan anggap remeh. Ada kemenangan berikut yang Tuhan siapkan buat kita. Seperti Abraham contohnya. Dia udah menantikan untuk punya anak. Sampai dia confesskan, sekalipun tidak ada dasar buat berharap, saya tetap percaya apa yang Tuhan katakan dari yang tidak ada jadi ada. Ini untuk dia menjaga imannya. Dia berperang dengan pengetahuan biologi pada saat itu. Dia lihat istrinya secara biologi tidak mungkin punya anak. Peperangan itu. Dia confess. Saya tidak dasar berharap, saya percaya apa yang dijadikan. Dia punya anak. Setelah dia punya anak, ada peperangan berikutnya. Apa? Tuhan bilang serahkan anakmu. Puji Tuhan. Abraham menang di peperangan berikutnya. Kenapa? Kan dia ready untuk kemenangan berikutnya. Mungkin bulan ini kita bisa survive. Kita diberkati, cukup keuangan kita. Tapi siap-siap bulan depan. Kalau nggak cukup, pastikan hati kita tetap benar. Amin. Kan ini jalan belum pernah kita lewati. Siap-siap untuk besok. Mungkin hari ini semua everything oke. Tapi sementara bilang oke, besok pagi siap-siap untuk hal yang baru lagi. Karena everything can happen. Bisa terjadi apa saja. Jangan sampai kita dicemari oleh situasi. Tuhan peduli keadaan kita benar di hadapan Tuhan dibanding situasi, dibanding persoalan. Kita sekolah dapat nilai bagus hari ini. Jangan terlalu senang sampai lupa belajar buat pelajaran besok. Besok ada ujian lagi, ada ulangan lagi, ada pelajaran baru besok. Nah sama juga hidup kita begitu. Kita menang hari ini, oke. Saya tahu besok ada peperangan lagi. Saya harus jaga hati saya, harus tetap benar. Ya. Karena kemarin minggu lalu seorang hamba Tuhan tanggal 16 kena COVID. Pergilah mereka. Datang. Begitu Daud melihat musuh datang, yang dia lakukan apa? Dia bertanya, Tuhan, gimana Tuhan? Tuhan bilang, hajar. Dia berperang, menang. Terus, berapa waktu kemudian, musuh yang sama datang lagi di tempat yang sama. Nah, kalau kita kan cenderung, ini sama, ini kemana? Hajar gitu. Tapi Daud belajar begitu enggak. Musuh yang sama di tempat yang sama. Apa yang dia buat? Dia berdoa lagi. Tuhan, gimana Tuhan? Ya, Tuhan tuh kreatif. Tuhan kasih strategi yang lain. Jangan maju dulu. Kamu bikin gerakan melingkar. Nanti kalau dengar langkah Tuhan di atas pohon kertau, saat itu serang mereka. Jadi, apa ya? Ini saya bicara soal bagaimana kita mengikuti Tuhan di musim yang tidak menentu ini. Musim yang luar biasa. Nabi Elia setelah mengalahkan Nabi Baal. Jadi dia buat persembahan. Ada nabi-nabi Baal, artinya penyembah berhala. Menantang dia gitu. Mana Tuhan yang sungguhan? Terus dia bilang, oke, kamu duluan sekarang berdoa. Panggil Tuhan, datang kirim api untuk bakar persembahan ini. Mereka mulai doa segala macam, menari-nari, toreh-toreh badannya. Terus sampai sore hari Elia bilang, terus panggil, mungkin Tuhan mau lagi tidur, panggil supaya datang bakar ini persembahan. Gak ada yang datang.
Kemudian di tengah musim susah air, Elia bilang, ambil air, siram ini persembahannya. Begitu setelah disiram, dia berdoa, Tuhan datang dengan api, zet, selesai semua. Kemudian dibunuh semua Nabi Baal itu. Kan pekerjaan besar dia lakukan, luar biasa. Tapi begitu dengar dia selesai di sini, dia dengar istri Ishak, istrinya Ahab mau bunuh dia, ketakutan dia. Sehingga dia masuk dalam goa, dia pingin mati dalam goa. Dan Tuhan datang pada dia dengan angin sepoi-sepoi. Apa yang kau buat di situ, Elia? Artinya kita cenderung kemenangan besar membuat kita lupa bahwa ada tantangan berikut. Kita bisa menang hari ini, tapi Tuhan juga mau kita menang besok, menang lusa. Karena apa yang dia buat untuk kita sudah selesai. Setiap persoalan kita sudah selesai. Di Kaisar bilang sudah selesai, everything. Apa yang dia bilang sama Joshua? Bersoraklah sebab Tuhan telah memberikan, padahal belum. Artinya sesuatu yang belum kita lihat kemenangannya, kita perlu menjaga hati kita. Kemarin menang, oke, hari ini juga saya akan menang bersama Tuhan. Besok saya akan menang bersama Tuhan. Lusa dan seterusnya. Karena apa saja bisa terjadi pada kita. Tapi garansi dari Tuhan, aku menyertai engkau. Amin. Saya tutup dengan firman Tuhan di Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kuat dalam Tuhan itu artinya apa? Artinya punya firman Tuhan. Itu aja. Kuat dalam Tuhan bukan peluk gambar Yesus kemana-mana, bukan pakai kalung salib. Tidak apa-apa pakai kalung salib, tapi punya nggak firman Tuhan? Karena kuat dalam Tuhan, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, artinya kuat di dalam firman Tuhan. Artinya setiap hadapi apapun ada punya jawaban firman Tuhan. Karena Yesus pun begitu. Waktu dia kelaparan, kehausan, rubah batu jadi roti. Dia punya jawaban firman Tuhan. Dibawa ke bait Allah paling tinggi, disuruh loncat ke bawah. Dia punya jawaban atas keadaan itu. Anda dan saya bisa mengalami apa saja. Tapi apakah saya punya jawaban firman Tuhan? Kalau tidak, kita dikerjain sama iblis. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Bapa, aku mengucap syukur. Terima kasih buat kemurahan Engkau bagi setiap kami.
Kemurahan yang Kau berikan bagi setiap kami, sehingga kami bisa survive dalam setiap keadaan. Kami tahu bahwa ini situasi zona peperangan, tapi kami punya Engkau Panglima Bala Tentara Allah, yang pedangmu terhunus. Artinya bahwa kemenangan adalah bagian Engkau. Engkau sudah menang, dan Engkau memberikan kemenangan bagi kami semua di ruangan ini, Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan kemenangan yang Tuhan berikan pada Engkau setiap hari. Dan Engkau tetap benar di hadapan Tuhan karena apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Kita benar di hadapan Tuhan karena apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Sehingga kita bisa berperang dengan iman bahwa Tuhan sudah berikan kemenangan kepada kita. Terima kasih. Sudah. Terhadap ketakutan kami sudah menang. Terhadap sakit penyakit kami sudah menang. Terhadap sakit penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Terhadap situasi yang kurang mengenakan diri kami, sudah ada kemenangan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap besok, lusa dan seterusnya ada kemenangan terus bersama Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati jemaat ini. Berkati mereka yang di Facebook. Berkati jemaat di Kupang. Berkati jemaat di Singaraja dalam nama Yesus. Berdoa mereka yang sakit, mereka yang terkena COVID sembuh dalam nama Yesus. Aku katakan sakit penyakit lenyap. Virus COVID berhenti beraktivitas. Sembuh dalam nama Yesus. Kami berkati setiap makanan, obat yang diminum, cairan yang masuk menyembuhkan setiap sakit penyakit dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini zona peperangan, saya ada di dalamnya. Saya pastikan oleh darah Yesus, saya dibenarkan. Dalam situasi apapun, saya punya kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan. Dan saya berperang dengan iman. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Saya sudah menang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya siap untuk peperangan berikutnya. Karena Engkau, Panglima Bala Tentara Allah, sudah terhunus pedangmu untuk memberi kemenangan buat saya. Terima kasih Tuhan. Lihat ke depan semuanya. Diberkatilah Engkau dalam nama Yesus. Engkau diberkati dalam pekerjaanmu, diberkati dalam usahamu, apapun yang Engkau kerjakan dengan tanganmu, diberkatilah Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kekuatan untuk menang, memberi engkau iman, memberi engkau pengharapan, memberi engkau keberanian, memberi engkau ketertiban. Roh Allah di dalam engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera, sebab Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau sukacita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua orang percaya katakan amin. Kiranya firman Tuhan yang telah didengar menguatkan iman kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.